wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan kepada terutama anak-anak para peserta lomba cepat tepat bahasa asing ya yang akan kita selenggarakan secara online, hasil kerjasama dari program studi, 3 program studi di dan Arab, bahasa dan Jepang. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada para guru pembimbing atau pendamping yang juga sudah sangat luar biasa memberikan motivasi kepada anak-anak untuk bisa mengikuti kegiatan lomba ini. Perkenalkan diri, saya Ferry Ansori, sebagai Ketua Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Kebetulan saya bertanggung jawab sebagai kita Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mohon ditunggu sebentar untuk menunggu hostnya masuk kembali. Terima kasih.
lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tadi karena ada kendala teknis ya, jadi saya tidak bisa terkoneksi dengan internet. Mungkin saya ulang saja ya Bapak Ibu ya. Saya Ferry Ansori dari sebagai Ketua Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok yang dalam hal ini kebetulan bertanggung jawab untuk seksi acara di kegiatan Lomba Cepat Tepat kita yang akan diselenggarakan hari Sabtu nanti. Baik, mungkin saya tidak berpanjang lebar karena kita dalam kondisi puasa Ramadan, mungkin juga anak-anak dan juga para guru ingin mempersiapkan untuk berbuka nanti ya. Jadi saya akan langsung aturan lomba yang sebetulnya juga sudah pernah di-share dalam bentuk video dan juga mungkin sudah pernah disampaikan oleh tim humas yang menghubungi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya minta tolong mungkin nanti dari rekan-rekan panitia ada yang bantu men-share PPT ataupun Canva mengenai peraturan lombanya ya. Jadi yang paling utama tentu peserta lomba kita adalah siswa-siswi aktif ya dari sekolah yang dibuktikan dengan kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah. Ya kemarin ada guru yang menghubungi saya menyampaikan bahwa kartu pelajar siswanya itu belum jadi. Apakah boleh menggunakan surat keterangan dari sekolah? Boleh. Tidak apa-apa, tapi mohon nanti dipersiapkan sebelum pelaksanaan lomba ya, karena kita nanti akan memverifikasi pada hari lomba mengenai bukti surat keterangan sebagai siswa atau kartu pelajar dari sekolah ini ya, dan itu akan dicocokkan juga dengan KTP kalau anak-anak sudah memiliki KTP. Sendiri yang akan disediakan oleh panitia pada saat hari lomba untuk memverifikasi apakah betul bahwa peserta ini adalah sesuai dengan yang tertera di kartu pelajar ataupun surat keterangan dari sekolah tersebut. Baik, tim panitia apakah sudah bisa dibantu di-share untuk peraturan teknis lombanya seperti apa? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu sudah bisa melihat ya di sini kegiatan technical meeting kita cepat tepat. Boleh ke slide berikutnya. Nah, jadi pada saat pelaksanaan lomba nanti, mohon diperhatikan betul-betul ya Bapak Ibu, guru pembimbing ataupun pendamping dan juga para siswa ya, bahwa video Zoom tidak menggunakan background dan tidak di-blur ya, tidak boleh di-blur ya. Jadi video Zoom tidak menggunakan background dan tidak di-blur ya. Kenapa? Karena ini untuk memastikan bahwa para peserta yang mengikuti lomba nanti itu tidak ada orang yang membantu di sekitarnya ya, membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di layar komputer tersebut ya. Kemudian satu tim itu hanya terdiri dari 3 orang dalam satu layar Zoom ya. Jadi muka berhadapan dengan komputer,
Nah, ini mungkin bisa seperti yang dimunculkan di layar, nanti mungkin bisa dimunculkan. Ya, 3 orang yang muncul dalam satu layar Zoom peserta. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, dan anak-anak. Jadi para peserta lomba nanti berada di satu tempat dengan satu komputer atau laptop yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat lomba berlangsung. Ya. Dan juga harus ada satu device atau alat komunikasi yang lain ya, dalam hal ini misalnya handphone begitu, yang digunakan untuk merekam kondisi di sekitar peserta ya. Artinya laptop tersebut nanti bisa menggunakan tripod atau ada orang yang membantu mengoperasikan handphone tersebut begitu ya, tidak menggunakan tripod, misalnya ada orang yang membantu. Itu tujuannya untuk memastikan bahwa komputer yang dipakai itu tidak sedang membuka aplikasi-aplikasi yang lain kecuali Kahoot dan Zoom. Ya, jadi hanya untuk Kahoot dan Zoom, dan gawai atau alat yang dipakai tersebut itu nanti harus diaktifkan suaranya. Ya. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada yang membisiki atau memberitahu jawaban, ya. Oleh karena itu, gawai yang digunakan untuk mengawasi para peserta ini itu nanti harus dibuka suaranya, ya, harus dibuka suaranya. Nanti mungkin akan diperlihatkan juga oleh tim panitia, mungkin boleh diperlihatkan bagaimana. Mudah-mudahan suaranya cukup jelas ya, suara saya ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi gawainya bisa diperlihatkan satu orang yang memegang gawai misalnya, atau kalau ada tripod bisa menggunakan tripod untuk menampilkan kondisi di sekitar tempat peserta lomba. Nah, tampilannya jadi seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi peserta lomba yang 3 orang, yang wajahnya juga muncul di layar komputer. Nah, ini di belakangnya itu yang gawai untuk mengawasi peserta lomba tersebut. Jadi memang dibutuhkan 2 device, satu adalah laptop ataupun komputer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan satu gawai lagi sebagai kamera pengawas. Ya. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa laptop yang digunakan hanya diperbolehkan membuka aplikasi Kahoot ataupun Zoom. Jika ketahuan menggunakan laptop tersebut misalnya untuk membuka aplikasi yang lain, itu nanti akan didiskualifikasi oleh panitia ya, oleh juri. Nah, kemudian peserta tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam selama perlombaan berlangsung. Peserta tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam saat perlombaan berlangsung. Ya. Kemudian area meja yang digunakan untuk lomba harus steril dari peralatan apapun. Artinya di atas meja ataupun di tempat yang dipergunakan untuk menaruh laptop ataupun komputer tersebut tidak boleh ada alat apapun di situ, ya. Tidak diperkenankan ada alat apapun di situ. Kemudian pada saat mengikuti lomba nanti peserta, nah di situ terlihat ya tidak ada apapun di hadapan para peserta. Kemudian peserta wajib menggunakan seragam sekolah masing-masing, boleh batik atau jas atau jaket sekolah, ya.
Tidak boleh menggunakan baju bebas ya. Jadi kalau sekolahnya ada batik, silahkan bisa menggunakan batik sekolah, atau kalau ada jas atau jaket sekolah, silahkan menggunakan jas atau jaket sekolahnya. Ya. Kemudian ini juga yang paling penting, mohon seluruh peserta dapat mencari lokasi yang memiliki sinyal yang stabil atau kuat. Ya. Tujuannya apa? Supaya pada saat lomba berlangsung, koneksinya bisa lancar. Ya. Nah, para peserta bisa mencek koneksi internet yang digunakan melalui website fast.com ya. Kalau merasa dibutuhkan ya bisa dicek melalui website fast.com. Jadi apakah koneksi internet di lokasi tempat para peserta berada ini cukup baik atau tidak. Kalau misalnya dirasa kurang, bisa dicari tempat yang lebih baik lagi sinyalnya ya. Dan kendala teknis atau sinyal yang terjadi pada saat pelaksanaan lomba menjadi resiko peserta masing-masing. Panitia tidak akan mengulang kembali soal atau pertanyaan lomba. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh Bu Vera ya, pada saat pelaksanaan lomba nanti, para peserta yang hadir diharapkan mengganti namanya dengan asal sekolah, underscore, kemudian, para peserta yang hadir nanti itu diharapkan mengganti namanya dengan bahasa yang diikuti, ya. Jadi misalnya Mandarin, kemudian underscore asal sekolah, ya. Misalnya Arab, ya Arab underscore, misalnya tadi Man 4, misalnya. Atau misalnya Jepang underscore SMA Nurul Jadid, misalnya seperti itu ya. Nah, tujuannya apa? Ini tujuannya untuk supaya panitia nanti memudahkan melihat atau mengontrol para peserta saat pelaksanaan lomba. Karena ada 2 device ya, boleh digunakan angka 1 dan 2 ya. Jadi misalnya Mandarin underscore man 41 untuk laptop atau komputer ya, device utama yang digunakan untuk mengikuti lomba. Kemudian device kedua yang dipergunakan untuk mengawasi peserta, handphone ataupun alat perekam yang lain, itu bisa diberi nomor 2. Jadi misalnya Mandarin underscore man 42. Boleh seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan dicontohkan oleh panitia, termasuk cara mengunduh ya atau mendownload aplikasi Kahoot, dan kemudian pada saat pelaksanaan lombanya seperti apa. Silahkan rekan-rekan tim panitia yang mungkin sudah mempersiapkan untuk nah ini pada saat pelaksanaan lomba. Silahkan. Ya. Ya, jadi contohnya nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Peserta 3 orang berada di hadapan komputer atau laptop yang akan digunakan untuk mengikuti lomba. Kemudian satu gawai itu berada di samping atau di belakang yang bisa memperlihatkan bahwa di sekitar peserta lomba tersebut tidak ada orang yang membantu menjawab pertanyaan dan memastikan bahwa aplikasi yang dibuka di laptop ataupun di komputernya itu adalah Kahoot ataupun Zoom Meeting yang digunakan ya. Oke. Kemudian mungkin untuk detail teknis menjawab pertanyaannya, apakah bisa diperlihatkan atau dicontohkan juga oleh teman-teman panitia? Misalnya 2 atau 3 pertanyaan, silahkan.
Nah, mungkin satu gawai bisa lebih fokus memperlihatkan ininya ya ke bagian apa komputernya. Nah, ya, ya betul. Jadi nanti Pak Ferry akan ada nomor PIN yang diberikan panitia ya, seperti ini. Iya, nanti akan ada nomor PIN yang akan diberikan kepada para peserta ya pada hari H nanti, dan para peserta memasukkan nomor PIN tersebut supaya ada di dalam Kahoot yang akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan lomba. Ya. Jadi pada hari H nanti akan diberikan PIN ya oleh panitia kepada para peserta. Ya, para peserta itu tentu sesuai dengan masing-masing kategori lombanya ya. Jadi bisa berbeda-beda. Misalnya di bahasa Arab karena pesertanya banyak, mungkin penyisihannya tuh dibagi menjadi beberapa kelompok ya untuk penyisihan misalnya, atau Jepang begitu. Nah, itu nanti akan ada PIN masing-masing yang sesuai dengan kelompok babak penyisihannya tersebut. Ya, nanti akan diberitahu. Jadi misalnya dari sekolah A ada di kelompok penyisihan 1, sekolah A, B, C, D, E misalnya di kelompok penyisihan 1. Kemudian di kelompok penyisihan 2 nanti ada F, G, H, I, J misalnya sekolahnya itu dia ada PIN-nya sendiri lagi nanti ya. Jadi diharapkan seluruh peserta langsung masuk dengan PIN yang sudah diberikan oleh panitia supaya namanya tercatat di dalam aplikasi Kahoot tersebut. Ya. Oke, silahkan coba masuk, teman-teman. Nah, ini sudah masuk. Kita coba beri contoh pertanyaan pertama atau namanya ya, silahkan. Ya, namanya juga disesuaikan tadi ya. Misalnya, ya. Ya. Ya, misalnya seperti itu ya. Mandarin UAI 1 ini tujuannya untuk mengenali ya, karena hasil dari lombanya itu akan langsung muncul berdasarkan peringkat ya. Jadi 1, 2, 3 itu akan langsung muncul keseluruhan ya secara berurutan. Oleh karena itu penting sekali untuk menamakan Kahoot-nya itu juga sesuai dengan nama yang ada di Zoom meeting-nya ya pada saat hari H lomba. Jadi misalnya Mandarin underscore asal sekolahnya dari UAI. Nah, misalnya langsung dibuat UAI. Oke, silahkan. Ya. Oke. Ya. Langsung dipilih ya jawaban yang benar. Akan ada 4 jawaban ya. 4 jawaban dan harus dipilih jawaban yang paling tepat. Yang menjawab paling cepat itu nanti akan muncul paling awal ya. Skornya paling tinggi. Nah, ini apa nama ibu kota Jepang? Misalnya menjawab Depok, berarti salah. Nah, mungkin peringkatnya akan turun, walaupun tadi dia ada di peringkat pertama, karena jawabannya salah. Yang betul Tokyo misalnya. Ya. Oke, berikutnya. Next, pertanyaan berikutnya. Ya. Mata uang Saudi Arabia adalah misalnya baht ya, padahal harusnya rial tapi dijawab baht, berarti salah ya. Nah, baik, next ya.
Oke, nah nanti akan langsung muncul ya urutan-urutan peserta yang menjawab benar paling banyak ya, menjawab paling cepat dan menjawab paling tepat. Oke, di sini sebagai contoh hanya ada satu. Nah nanti akan sesuai dengan tadi saya sampaikan, misalnya babak penyisihan kelompok 1 untuk bahasa Mandarin ada 5 kelompok, maka di sini akan ada muncul nanti 5 ya. Nah, nanti 5 itu misalnya yang dipilih untuk maju ke babak semifinal ataupun langsung ke final misalnya adalah peringkat 1 dan 2 atau hanya peringkat 1 saja seperti itu. Ya. Baik. Untuk di laptop memakai Zoom ya Bapak ya. Ini ada pertanyaan dari di laptop memakai Zoom dan Kahoot Pak. Kahoot-nya juga harus dibuka Pak. Ya. Jadi kalau yang belum punya aplikasi Kahoot, sebetulnya kalau Kahoot tidak perlu di-download, bisa ya asal mendapatkan apa asal mendapatkan PIN-nya ya. Betul ya Vera Sensei ya, harusnya ya. Ya, betul. Jadi izin menambahkan, Pak Ferry. Izin menambahkan, pada hari H sebelum dimulai, sebelum waktu dihitung, itu peserta akan dimasukkan ke dalam breakout room secara privasi supaya peserta lain tidak bisa melihat layar yang di-share. Nah, tetapi di dalam layar tersebut, di dalam ruang breakout room tersebut akan ada satu panitia yang mendampingi untuk teknis. Jadi tidak perlu khawatir jika ada kendala teknis. Nanti untuk setiap ruang breakout room untuk satu peserta, untuk satu tim peserta akan ada satu panitia yang mendampingi kalau terjadi kendala teknis. Demikian Pak Ferry, kecuali kendala sinyal ya. Misalnya bagaimana ada kendala koneksi dengan Kahoot-nya atau bagaimana cara share screen-nya, itu nanti akan dibantu oleh panitia di dalam breakout room. Iya, Demikian, betul. Pak Ferry. Ya, terima kasih Vera Sensei ya. Jadi yang paling utama memang tentu laptop yang digunakan itu untuk mengakses Zoom meeting yang akan dipakai untuk lomba tersebut nanti Pak ya. Nah, nanti akan dipandu oleh panitia-panitia yang akan ada di masing-masing breakout room. Nah, kemudian mungkin tadi saya juga belum menjelaskan, untuk babak penyisihan itu Zoom meeting-nya, maaf, Kahoot-nya itu akan langsung terus ya. Jadi setelah pertanyaan pertama lanjut ke pertanyaan kedua dan lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, tetapi untuk babak final nanti itu akan dipandu oleh pembawa acara. Ya, jadi pembawa acara nanti bisa memandu Kahoot.it ya, Bu Vera ya, Kahoot.it ya. Untuk saya tulis untuk kesemuanya ya, jadi Kahoot yang digunakan. Izin menjawab ya Pak Ferry untuk pertanyaan. Jika dalam satu ruang ada 2 Zoom, suara akan bergema. Maaf sebentar. Jalan keluarnya adalah dengan menggunakan 2 akun Pak. Makanya tadi kan ada misalnya Arab Man 4 1, Arab Man 4 2 begitu. Memang kalau dengan satu akun dia akan menggema, tetapi kalau dengan akun yang berbeda insya Allah tidak begitu. Jadi jangan menggunakan akun yang sama antara yang masuk di dalam laptop dengan yang masuk ke dalam kamera begitu ya. Lalu yang di kamera suaranya dikecilkan, jangan dimatikan karena kalau dimatikan kami tidak akan bisa mendengar kalau ada bantuan suara. Kami akan panitia yang mendampingi akan memperingatkan jika audio di mute. Kalau 3 kali diperingatkan masih di mute, maka kami anggap diskualifikasi. Tetapi kalau hanya dikecilkan, kami tetap akan bisa mendengar jika ada bantuan-bantuan suara begitu. Ya. Terima kasih Vera Sensei ya. Untuk link Kahoot-nya ya Bapak Ibu dan anak-anak semuanya itu menggunakan kahoot.it ya. Bukan .id ya, tapi Kahoot, Kahoot
IT ya, Kahoot IT ya. Nah, itu nanti dari situ bisa memasukkan PIN yang diberikan oleh panitia. Ya. Ya, nah ini seperti tampilan di layar ya, Kahoot IT ya. Insya Allah nanti pada hari H, Pak Ferry, Ya. grup peserta akan tetap kami aktifkan, grup WhatsApp grup. Jadi nanti misalnya untuk share link dan lain-lain juga kami bantu selain lewat chat di dalam Zoom, juga Ya. akan kita bantu lewat chat di dalam WhatsApp grup peserta. Menjawab pertanyaan dari bahasa Arab ya Pak, Bapak guru dari Balai Kambang ya. Jadi jika lombanya menggunakan Kahoot di laptop seperti dicontohkan tadi, untuk Zoom-nya difungsikan dalam bentuk apa ya? Zoom-nya itu tetap difungsikan seperti kita untuk mengikuti meeting-nya itu Pak. Justru malah yang paling utama itu kita melihat di Zoom-nya itu gitu Pak. Ya, jadi kamera yang di belakang itu kami bisa melihat ya di laptopnya itu sedang membuka Kahoot atau tidak gitu Pak, atau membuka aplikasi yang lain misalnya apa Google Translate atau apa misalnya atau Google coba-coba cari jawaban, walaupun Kahoot juga waktunya sangat cepat ya gitu. Boleh dikatakan sebetulnya tidak ada waktu atau kesempatan untuk mencoba meminta bantuan begitu ya, tapi kami meminimalisir dengan cara seperti itu. Jadi tetap Bapak, laptop itu digunakan untuk mengikuti Zoom meeting-nya, ya tapi sambil dipakai untuk membuka Kahoot yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti, gitu Pak. Karena peserta tidak perlu share screen membagikan Kahoot-nya itu pada saat lomba. Kami dari panitia bisa langsung melihat juga jawabannya seperti apa. Peserta pun nanti bisa langsung melihat jawabannya seperti apa. Begitu, Pak. Silahkan mungkin Pak Fajlur atau yang lain panitia jika ada yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan yang lain mungkin dari para peserta atau guru pendamping yang lain ya. Betul, tidak apa-apa ya. Di rumah tidak apa-apa ya Bu Vera ya, yang penting Boleh, internet boleh. ada. Mengikuti dari Iya, rumah boleh. iya. Tidak apa-apa. Betul. Izin mengingatkan lagi Pak Ferry yang tadi sudah disampaikan Ya. oleh Pak Ferry bahwa walaupun pada pengumuman sharing informasi dari kami pertama kali bahwa lomba ini diadakan khususnya untuk sekolah-sekolah Islam baik madrasah aliyah, sekolah SMA Islam, SMK Islam maupun pondok pesantren. Namun karena kami banyak dihubungi oleh sekolah-sekolah umum yang juga sangat berminat untuk mengikuti lomba ini, lalu kami memutuskan untuk membuka kesempatan ini untuk seluruh kategori sekolah, artinya baik sekolah Islam maupun sekolah umum kami izinkan untuk ikut. Jadi mohon maaf nanti barangkali setelah ini pun masih ada karena pendaftarannya kami perpanjang hingga hari Kamis. Betul. Siang hari kami akan perpanjang dan nanti untuk yang belum mengikuti technical meeting seperti yang Pak Ferry sampaikan, kami akan kirimkan link video technical meeting hari ini kepada teman-teman yang baru mendaftar setelah hari ini. Begitu. Ya. Jadi ini jumlah pesertanya sekarang sudah cukup banyak ya, sudah 30 sekolah sekian, tapi kita masih memberikan kesempatan karena itu ya sudah banyak dari sekolah umum yang bahkan belum minta izin sudah langsung mendaftar. Akhirnya kami pikir ada sisi baiknya juga bahwa supaya kompetisi ini menjadi lebih sehat, kita buka kesempatan untuk semua pihak. Demikian ya Pak Ferry, Pak Fazlur. Iya, iya, iya. Ini saya izin menjawab pertanyaan. Ini ada yang baru bergabung, katanya bertanya pakaian untuk Zoom-nya bagaimana. Tadi sudah disampaikan ya, kalau misalnya ada batik sekolah ya silahkan menggunakan batik sekolah, atau kalau tidak ada menggunakan jas atau jaket sekolah boleh, atau pakaian sekolah juga boleh. Yang penting harus seragam sekolah ya. Mau jas boleh, jaket boleh, ataupun misalnya batik sekolah ya.
Kemudian ini juga ada pertanyaan, sistem pemberian dan pengurangan poin setiap jawaban itu sudah secara otomatis Pak kalau di Kahoot ya. Jadi yang menjawab paling cepat dan paling tepat itu yang akan nanti terus bertahan di posisi paling atas. Ya, jadi dia sudah secara otomatis Pak. Justru dengan sistem seperti ini tidak ada kemungkinan lagi untuk kami pun bahkan para juri begitu misalnya untuk mengatur misalnya yang harusnya menang si A atau si B gitu tidak, karena dia sudah berdasarkan sistem komputerisasi ya Pak ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari SMA Nurul Jadid mengenai komposisi soal ya. Betul seperti yang sudah kami sampaikan bahwa komposisi soal itu 60% bahasa dan 40% budaya yang setara dengan pelajaran bahasa dan budaya Arab atau Mandarin dan Tiongkok atau Jepang di SMA. Mengapa demikian? Karena tujuan kami mengadakan lomba ini adalah untuk meningkatkan motivasi ya, meningkatkan motivasi belajar seluruh siswa di sekolah menengah. Kemudian yang kedua, kami juga ingin memberikan kesempatan pada para siswa untuk berkompetisi secara sehat dengan sesama pembelajar bahasa asing se-Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir ya, insya Allah tidak akan ada pertanyaan tentang sastra atau tentang sejarah, tidak ya. Budaya pun sifatnya lebih kepada budaya umum saja. Mungkin sebagai gambaran untuk bahasa Jepang, kita akan memberikan pertanyaan bahasa setara dengan kemampuan JLPT N5 ke bawah. Artinya kita memahami kemampuan SMA, maka pertanyaannya tidak akan lebih tinggi daripada kemampuan tersebut. Demikian pula untuk bahasa Mandarin HSK 1 ya Pak Ferry ya. Betul, ya HSK 1 ya. Dan kemudian untuk bahasa Arab mungkin ini agak berbeda Pak Fazlur, mungkin boleh dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih Bu Vera. Kalau terkait dengan bahasa Arab, mungkin karena memang bahasa Arab tidak ada standar baku yang diberlakukan secara internasional, maka bisa kita katakan kalau untuk bahasa Arab mungkin untuk lil mubtadiin, untuk pemula, dan sesuai dengan komposisi yang disampaikan tadi 60%, 40%, 60% tentang kebahasaan. Tentang kebahasaan di sini nanti pertanyaan-pertanyaan kalau untuk bahasa Arab mungkin terkait dengan kosakata, gramatika, ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ucapan selamat dan lain sebagainya. Nah, itu yang di komponen kebahasaan. Sementara untuk yang kebudayaan, misalnya seperti contoh pertanyaan yang ada di Kahoot tadi, misalnya ibu kota negara apa, karena negara Arab yang berbahasa Arab juga kan banyak negaranya ya, tidak terwakili oleh satu negara, tapi ada 20-an negara. Nah, itu juga bisa menjadi contoh soal untuk bahasa Arab di sisi kebudayaan, ataupun tempat-tempat wisata, nama makanan, dan lain sebagainya, seputar kebudayaan secara umum. Budayaan secara umum ya. Demikian, Bu Vera. Terima kasih banyak, Pak Fazlur. Lalu Pak Ferry ada 2 pertanyaan lagi, Pak Ferry. Di sini pertama bentuknya, jadi betul Pak, memang pilihan jamak ya. Jadi pilihan, kalau kita bilangnya dulu pilihan berganda, tapi pilihan jamak ya. Multiple choice ya, pilihan ganda. Menjawab secara lisan, tetapi kita menggunakan teknologi digital, Kahoot, langsung memilih jawabannya. Cuma bedanya, seperti yang tadi Ferry Lausje sudah jelaskan, pada saat babak penyisihan itu tidak akan ada jeda antara satu soal ke soal berikutnya, langsung di-counting, langsung dihitung, berdasarkan tidak hanya jawaban yang benar, tapi juga kecepatan waktu ya, kecepatan dan ketepatan, namanya juga cepat tepat ya. Akan tetapi untuk final agak berbeda, untuk menyemarakkan acara, jadi kita akan gilir, belum kita putuskan, nanti kita akan umumkan di hari H. Misalnya yang akan lomba masuk final pertama adalah bahasa Arab misalnya. Nah, maka peserta lain menonton dulu terlebih dahulu. Semua bahasa lain ikut menontonnya. Jadi kita ikut bertepuk tangan, kita ikut memberikan semangat, karena bisa jadi misalnya dari satu SMA
tidak hanya mengirimkan tim bahasa Arab, tapi juga ada dari Jepang, ada dari Mandarin, untuk memberi kesempatan sama-sama memberikan dukungan, maka untuk final kita gilir. Nanti setelah satu bahasa selesai, baru kita pindah ke final bahasa berikutnya, pindah ke final bahasa berikutnya, baru nanti penyerahan hadiah di acara penutupan. Dari saya tambahannya itu Pak Ferry. Iya, baik. Terima kasih Vera Sensei ya. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan juga. Oh, izin bertanya lagi Pak, dimulai dari jam berapa ya? Terima kasih. Kita rencanakan itu mulai dari pukul 9 ya Vera Sensei ya? Mohon maaf Pak Ferry, mungkin barangkali kita akan buka dari pukul 8 untuk Ya, menyiapkan kita teknis buka dari dulu ya. pukul Jadi kita 8. akan masukkan peserta Betul, ke betul, breakout room, lalu didampingi dengan betul, satu untuk mempersiapkan. Nanti betul. kita akan serentak mulai pada pukul 9 Pak Ferry. Ya, tapi mohon para peserta dan guru pendamping bisa masuk mulai dari pukul 8 ya, karena kami juga akan mencoba koneksi internet, kemudian juga kendala-kendala teknis jika bisa diantisipasi sebelumnya, mudah-mudahan pada saat pelaksanaan lomba di pukul 9 nanti sudah teratasi seluruhnya ya. Betul. Nanti Ya. sebelum mulai juga akan ada uji coba dulu ya Pak Ferry. Jadi sebelum Ya, kita betul. mulai dengan soal yang sesungguhnya, akan ada uji coba seperti tadi sekitar Betul. 2-3 soal untuk Betul. membiasakan peserta dengan teknis lomba. Setelah kita Ya. yakin bahwa semua sudah siap, baru kita akan mulai lombanya. Betul, betul. Ya. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi nih dari SMA Negeri 14 ya, Kabupaten Tangerang ya ini ya. Selamat siang, izin bertanya, apakah ada batasan untuk materi dalam perlombaan cepat tepat bahasa Jepang, seperti buku ajarnya dan kanji yang dipakai dalam lomba kanji N5 atau kanji yang hanya diajarkan di buku ajar SMA? Terima kasih. Nah, ini Vera Sensei tadi sebetulnya sudah menjawab juga ya, sesuai dengan N5 ya. Iya, Vera Sensei. jadi kami mempertimbangkan tentu dengan kemampuan yang beragam siswa-siswi SMA se-Indonesia, maka kami akan mengambil materi setara dengan kemampuan SMA. Artinya kami tentu mempertimbangkan, kami mengetahui isi buku ajar yang digunakan di SMA, dan mungkin tidak akan lebih dari N5 begitu ya, tidak akan lebih dari N5. Demikian saya ada telepon masuk dulu sebentar ya Vera dari Sensei SMA ya. 14, Atika Sensei, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Kalau ada Bapak Ibu atau siswa-siswi yang ingin bertanya langsung lewat suara juga boleh loh, tidak lewat chat juga kami persilahkan. Silahkan sekalian kita bersilaturahmi. Kami dengan senang hati memberikan kesempatan jika ingin bertanya langsung begitu. Adakah lagi pertanyaan? Baik, sama-sama Atika Sensei, terima kasih. Dari pihak Humas ada yang ingin dikonfirmasikan mengenai kategori sekolah dan lain-lain? Ini ada beberapa sekolah mendaftar tidak menuliskan SMA atau SMK. Kita ingin memastikan saja bahwa ini bukan lembaga kursus. Mohon maaf bertanya, apakah ada perwakilan dari ASDA? Ini kami ingin konfirmasi, ini kategori sekolahnya apa? SMA atau SMK atau pondok? ASDA ya. Panitia boleh dituliskan di chat nama yang terdaftar di registrasinya apa? Supaya tidak salah saya menyebutkan. Nah, satu lagi TPM. Diketik aja di chat. Ada satu lagi, ini saya rasa pondok barangkali ya, coba diketik dulu di chat, tidak apa-apa, kita pastikan. Kalau ada perwakilan dari sekolahnya, mohon bisa menyampaikan pada kami ini kategori sekolahnya apa, SMA atau SMK atau MA atau pondok, yang penting bukan tempat kursus.
Di chat itu ada ya, PPM MBS Yogyakarta. Apakah ada pesertanya? Sekolah lain ada yang mau dikonfirmasikan dari panitia? Itu saja. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari IMAN 7 atau Bapak Ibu guru yang mewakili dari IMAN 7. Terima kasih atas kehadirannya. Peserta dari Al-Asyiriyah Nurul Iman. Apakah sudah terdaftar? Ini ada konfirmasinya. Hadir, tapi ingin tahu di registrasinya ada tidak namanya. Tolong cek. Daftar peserta dan kelompok akan saya izin menjawab ya Pak Ferry, Pak Fas, dan teman-teman panitia. Kita tidak mengelompokkan dalam arti untuk misalnya satu kategori bahasa Arab atau bahasa Jepang tidak akan dikelompokkan Pak. Jadi penyisiannya langsung sekaligus, namun masing-masing tim akan kami masukkan ke dalam breakout room untuk memberikan kesempatan pada masing-masing peserta dengan satu laptop yang digunakan share screen untuk kami mengawasi apakah betul yang dibuka hanya Kahoot saja. Namun untuk menjaga kerahasiaan jawaban masing-masing satu sama lain, maka dalam satu ruang breakout room hanya ada satu peserta ditambah satu tim peserta ditambah dengan satu panitia yang akan mendampingi. Apakah bisa terjawab Bapak Guru dari Bahasa Arab dari MA Balai Kambang? Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak. Untuk dari, apakah bisa di-share daftar nama-nama sekolah dan jenis lomba yang sudah didaftar? Bentar ya Pak. Jenisnya ini maksudnya, mohon maaf, konfirmasi kembali Pak, ini maksudnya kategori bahasanya ya Pak ya? Nah, untuk yang ini tadi konfirmasi dari peserta, untuk yang dari SMA Al-Asyiriyah Nurul Iman, itu belum terdaftar, mungkin tadi sudah daftar, tapi pada saat submit mungkin ini kan ya sinyalnya lepas atau bagaimana, mohon mendaftar lagi ya. Sudah hadir technical meetingnya, tapi di Google Form-nya belum ada. Barangkali yang bisa dibacakan oleh panitia adalah nama sekolahnya saja dulu. Dan jenis nama sekolahnya saja dulu barangkali. Mbak Yasmin bisa dibantu dibacakan? Untuk kategori SM, nama sekolah itu ada dari SMA Nurul Jadid, ada SMA Nurul Jadid, MAN 15 Jakarta, SMK Negeri 5 Semarang, MA Darul Ulum Waruk Sidoarjo, MAN 1 Jombang, MAN 1 Pasuruan, PPM MBS Yogyakarta, SMA MBS Yogyakarta, MAN 7 Jakarta, MAN 13 Jakarta, MAN 1 Sukabumi, MA Rodotul Muhtadin Balai Kambang Jepara, SMK Logos, MAN 4 Jakarta, MA Al-Hamidiyah, MAN 4 Jakarta, SMA N62 Jakarta, dan SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang. Ya. Alhamdulillah ini terklarifikasi ya. Yang PPM itu ternyata singkatan dari Pondok Pesantren Modern. MBS-nya Muhammadiyah Boarding School. Jadi insya Allah termasuk kategori yang dibolehkan ya. Yang kami akan diskualifikasi kalau dari peserta kursus ya. Untuk peserta kursus mohon maaf tidak boleh. Kalau untuk meskipun ekstrakurikuler tidak masalah. Yang penting adalah kategori sekolah. Baik itu SMA atau SMK atau MA atau pondok pesantren. Yang tidak kami izinkan adalah kursus ya, lembaga kursus tidak kami izinkan.
dari pihak peserta, untuk yang belum terdaftar, ini pertanyaan lagi dari SMA Al Asyiria Nurul Iman, untuk yang belum terdaftar, barusan di atas chatting Anda itu ada link pendaftaran yang di chat oleh Pak Fazlur Rahman. Silahkan boleh mendaftar segera di situ ya, bisa masuk mendaftar melalui link di atas. Untuk satu sekolah, untuk satu kategori lomba hanya boleh satu tim saja. Jadi misalnya dari Betul, ya tadi Pak Ferry mungkin bisa bantu jelaskan, Pak Ferry. ya betul yang tadi disampaikan oleh Bu Vera ya. Kebetulan karena dari yang bahasa Mandarin itu tadi ada yang satu sekolah mengirimkan 2 tim. Ini yang diperbolehkan hanya 1 tim. Mungkin nanti kami akan kontak dengan guru pembimbingnya ya untuk menentukan 1 tim itu yang mana gitu. Kalian izin menyampaikan ya Pak Ferry, Pak Fas, untuk pemenang lomba, maka kami akan supaya tidak terjadi kesalahan pengiriman dana hadiah, maka nanti kami membutuhkan verifikasi ini ya, tanda tangan dari kepala sekolah. Artinya mohon ada surat keterangan dari kepala sekolah yang mengizinkan bahwa memang hadiah lomba dikirimkan ke rekening tersebut begitu. Nanti untuk prosedur administrasinya kami akan sampaikan pada hari H bahwa kami membutuhkan surat keterangan dari kepala sekolah, 1 mengenai nomor rekening yang digunakan untuk hadiah lomba, yang kedua alamat yang digunakan untuk plakat yang akan kami kirimkan ke sekolah masing-masing. Adapun untuk e-certificate nanti boleh kalau misalnya permintaannya mau lewat WhatsApp juga boleh atau lewat email juga boleh begitu. Untuk sertifikat untuk seluruh peserta akan diberikan sertifikat dan untuk pemenang nanti akan ada sertifikat lagi sebagai pemenang. Ini ada pertanyaan baru Pak Ferry, apabila pada hari H masih bingung atau ada masalah teknis pengerjaannya, apakah akan dibimbing atau diberi arahan? Saya izin menyampaikan, nanti satu breakout room ada pendamping ya Pak Ferry Nah, ya? ini iya. Iya, betul. Dan ini tujuannya tadi, kenapa kami minta para peserta untuk hadir lebih awal. Ya. Acara akan kita mulai jam 9 perlombaannya, tetapi kami berharap para peserta dan guru pendamping sudah bisa masuk mulai dari jam 8 pagi. Zoom sudah akan dibuka mulai dari jam 8. Nah, tujuannya ini. Nanti kita akan ada dibimbing teknis oleh panitia-panitia ya kepada para peserta dan juga guru pendamping nanti. Iya, dan nanti akan ada uji coba itu ya, simulasi mengerjakan soal dulu. Iya, ini nanti tetap akan ada ya, kalau sudah mendaftar pasti datanya di kami ada, ini dari SMA 1 Lembang ya. Memang oh, tadi juga ada pertanyaan yang di atas itu kapan pembagian kelompok untuk babak penyisihan dan lain sebagainya ya, kami masih akan menunggu hingga besok ya Pak ya, besok sore atau mungkin malam ya, karena besok itu penutupan pendaftaran. Jadi kami akan coba kumpulkan seluruh peserta terlebih dahulu, baru kemudian kami bisa bagi, misalnya untuk bahasa Arab akan ada 5 kelompok babak penyisihan misalnya. Kemudian dari masing-masing kelompok tersebut akan dipilih 2 misalnya. Jadi ada 10 untuk masuk ke semifinal misalnya. Nah, dari 10 semifinal itu juga akan dipilih misalnya Pak Ferry-nya terputus ya. Saya izin menyambung ya. Yang dimaksud Pak Ferry tadi mungkin supaya tidak simpang siur, untuk penyisihan untuk kategori Jepang atau Mandarin atau Arab sama ya, semua dalam satu kategori, tapi yang dimaksud Pak Ferry itu nanti kelompok breakout room-nya. Jadi breakout room-nya masing-masing, tapi kita akan beritahu breakout room 1 sampai 10 misalnya adalah untuk peserta bahasa Arab. 11 sampai sekian untuk bahasa Jepang. Nah, itu nanti kami yang akan memindahkan ke breakout room-nya. Nah, lalu nanti di dalam masing-masing breakout room akan ada pendampingnya untuk memastikan teknisnya tidak akan ada masalah. Dan yang kedua, pendamping juga bertugas untuk mengawasi bahwa tidak akan ada bantuan dari pihak luar ataupun penggunaan
aplikasi lain di luar Kahoot di dalam layar yang di-share. Gitu. Nah, mengenai daftar peserta sekolah, itu nanti akan kami berikan H-1 ya, mohon maaf walaupun hari Jumat, nanti akan di-share di WhatsApp grup peserta resmi yang terdaftar untuk memastikan ada sekolah yang mungkin sudah merasa mendaftar tapi belum masuk misalnya, nanti akan kami share di hari Jumat pagi nama-nama sekolah untuk semua kategori lomba, untuk 3 kategori lomba, dan nanti silakan dicek begitu. Prinsipnya sih sebenarnya kalau sudah masuk ke dalam WhatsApp grup peserta, berarti artinya sudah terdaftar begitu ya. Ada tidak di sini yang belum masuk dalam WhatsApp grup peserta? Tidak ada? Tidak ada ya, berarti. Oh, ada yang belum dari Al-Nurul Iman. Nah, sudah diisi tadi ininya, apa namanya, link pendaftarannya sudah diisi tadi? Diisi dulu ya, kalau belum diisi nanti, jadi kami tidak tahu nomor yang sedang, ya silahkan diisi, diselesaikan dulu, nanti kalau kami sudah mendapatkan nomor HP-nya, akan di-add oleh Masukkan panitia ke dari grup, tim ya. humas. Pak Ferry tadi saya menjelaskan pada saat Pak Ferry sempat terlontar keluar, bahwa Iya, maaf. babak penyisihan yang Pak Ferry masuk tadi itu adalah breakout room-nya ya Pak, kelompoknya ya. Betul, Jadi betul, breakout room iya. nomor 1 Betul, sampai sekian untuk bahasa Arab begitu. betul, Bukan berarti betul. ini akan ada berapa kelompok begitu. Tetapi Iya, betul. nanti tergantung dari jumlah peserta. Jika jumlah satu peserta untuk satu kategori lebih dari 10, maka akan ada 3 babak. Babak Iya, penyisihan, babak semifinal, dan babak dan final. babak final. Untuk jumlah peserta satu kategori yang kurang dari 10, akan hanya ada 2 babak, babak penyisihan dan Iya. langsung babak final. Final, ya betul. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Silahkan jika masih ada pertanyaan lagi, tapi insya Allah mungkin di hari H ya, asal kita bisa hadir lebih awal begitu ya, di pukul 8 tadi. Insya Allah nanti akan ada panitia-panitia yang juga siap membantu mengarahkan para peserta ya. Jadi tidak perlu khawatir. Iya. Prediksi kami insya Allah paling lambat pukul 12 sampai termasuk pada penyerahan hadiah secara simbolis Sudah juga selesai. akan selesai ya Pak Ya, Fazlur, Pak Ferry ya. betul, Untuk betul. hadiah uang tentu tidak bisa langsung diserahkan, artinya kami Ya, akan memberikan secara simbolis termasuk dengan memperlihatkan plakat. Setelah itu pada hari kerja hari Senin mohon dikirimkan kepada kami, nanti kami berikan template-nya, surat keterangan resmi dari pihak sekolah bahwa betul sekolah menyetujui nomor rekening yang tercantum adalah nomor rekening sebagai penerima hadiah, agar nanti tidak ada penyalahgunaan ini ya Pak Ferry ya. iya. Nah, kalau nanti kami sudah menerima surat keterangan resmi yang ditandatangani dan dicap oleh kepala sekolah, Ya. baru kami akan mengirimkan hadiah ke rekening yang tercatat. Setelah itu plakat akan kami kirimkan ke alamat yang dicantumkan di dalam surat tersebut. Iya, Biaya betul. pengiriman semua gratis, kami yang akan menanggung biaya pengiriman untuk plakatnya. Untuk e-sertifikat akan dikirimkan, boleh nanti tergantung permintaan, mau lewat email boleh, mau lewat WhatsApp pribadi boleh, atau grup boleh. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Izin bertanya, jika pada saat mengerjakan Kahoot, apakah harus didampingi pembimbing? Sifatnya begini ya, pembimbing itu tidak boleh membantu menjawab ya, begitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya memang bisa, tentu akan lebih baik, tetapi betul-betul pembimbing itu mengkondisikan bahwa hanya membantu untuk urusan teknisnya saja gitu ya. Jadi pada saat pelaksanaan lomba, pembimbing mungkin hanya memperhatikan saja bahwa, oh ya, ini anak didiknya atau anak-anaknya sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan lomba. Tapi tidak boleh membantu menjawab atau mengarahkan jawaban-jawaban ya. Nah, itu yang nanti justru kami minta supaya kamera atau gawai yang dipakai untuk mengawasi peserta itu yang nanti harus
diperlihatkan kepada kami, memastikan bahwa para peserta ini betul-betul menjawab semua pertanyaan-pertanyaan lomba itu secara sendiri ya, bertiga itu berkelompok begitu. Lalu satu lagi Pak Ferry terkait Ya. dengan pertanyaan tadi, guru pembimbing boleh masuk tentunya ke dalam ruang Zoom seperti yang tadi Pak Ferry sampaikan, atau misalnya Betul. berada di ruang yang sama dengan peserta di Betul, sekolah misalnya, peserta. tapi untuk Betul. ruang breakout room-nya tidak akan kita masukkan ya Pak Ferry ya. Jadi untuk di ruang Betul, breakout betul, room itu betul. hanya peserta 3 orang ditambah dengan satu orang yang memantau kamera dari belakang, itu juga boleh guru pembimbing, tapi Boleh guru prinsipnya pembimbing, tidak ya. kami hadirkan sebagai perwakilan guru pembimbing. Ditambah Ya. dengan satu lagi panitia teknis ya Pak Ferry yang Ya, akan betul, membantu. betul. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Baik, sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Masih ada mudah-mudahan. itu Pak Ferry pertanyaan di bawah ya Pak Ferry ya. Yang mana ya? Apa tadi memastikan untuk dalam satu kategori lomba apakah boleh mengirimkan lebih dari satu tim? Tadi sudah kami jawab ya. Tidak Iya, boleh. sudah. Untuk Tidak satu boleh. sekolah, untuk satu kategori lomba hanya boleh satu tim. Iya. Tapi misalnya dari sekolah ibu, di sekolah ibu ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran bahasa Mandarin, ada pelajaran bahasa Jepang. Nah, sekaligus mengirimkan Itu masing-masing boleh satu masing-masing tim, mengirimkan boleh. satu Tetapi tim. untuk bahasa Jepangnya Ya, 2 tim tidak boleh. tidak boleh. Hanya boleh satu tim saja. Ya. Baik, untuk yang SMA Al-Syriah Nurul Iman, panitia tolong di follow up untuk dimasukkan ke dalam grup. Sudah masuk, alhamdulillah katanya nih, Vera Sensei. Ya, sudah masuk. Ini ada pertanyaan baru Pak Ferry, untuk tadi nomor rekeningnya dibuat surat yang ditandatangan Kemsek atau seperti apa? Nanti kami setelah mengumumkan pemenang lomba, kepada pemenang lomba akan kami kirimkan form suratnya ya. Ya. Form suratnya akan kami kirimkan, tinggal diisi lalu ditandatangani dan dicap oleh kepala sekolah begitu. Ya. Apakah masih ada pertanyaan? Silahkan. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Ustadz Fazlur mungkin mau menambahkan lagi Ustadz terkait dengan pelaksanaan teknis nanti saat lomba. Tidak ada. Saya kira cukup Pak Ferry. Cukup ya. Baik. Barangkali menambahkan informasi Pak Ferry dan Pak Fazlur, untuk tipe soalnya secara bobotnya yang tadi sudah disampaikan, akan tetapi bentuknya ada yang dalam bentuk video ya. Jadi kami juga akan mengirimkan soal misalnya potongan video, lalu dari potongan video tersebut nanti akan muncul pertanyaannya begitu ya. Jadi mohon dipastikan yang tadi Pak Ferry sampaikan, sinyal bisa baik, lalu kemudian audio yang dimunculkan juga baik, karena seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Ferry, kendala mengenai teknis sinyal maka menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Kami tidak akan mengulangi pertanyaannya. Sedikit menambahkan kalau begitu Bu Vera, tadi betul yang disampaikan Bu Vera, jadi soalnya tetap pilihan jamak, tapi bentuknya bisa video, soal berupa teks, ya, atau bisa audio, teks, atau video, atau foto. Betul, betul. Misalnya dimunculkan foto tempat wisata di salah satu negara yang dilombakan, piramid misalnya. Apakah nama bangunan ini? Misalnya seperti itu begitu. Atau ada gambar panda. Apakah nama binatang ini? Begitu misalnya ya. Atau ada bunga sakura muncul. Apakah nama bunga yang terkenal di Jepang ini? Misalnya begitu ya. Nah, bahasa pengantarnya tentu ketika itu bobotnya adalah budaya,
maka bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia, tapi itu bobotnya bahasa ya tentu dengan bahasa asing tersebut. Untuk bahasa Jepang dan bahasa Mandarin tidak dengan huruf Latin ya Pak Ferry ya, Iya, iya. tetap dengan huruf. Nah, untuk bahasa Jepang, mungkin untuk bahasa Mandarin Pak Ferry yang menjelaskan. Untuk bahasa Jepang, pada dasarnya kami menggunakan hiragana dan katakana, namun ada kanji yang akan keluar, tapi kanji setingkat SMA ya, kanji setingkat SMA, karena kami sudah tahu betul isi dari buku ajar SMA. Jadi kanji yang kami keluarkan, kanji yang setingkat SMA. Jikapun ada kanji yang keluar tidak setingkat SMA, maka kita akan keluarkan furigananya ya, cara baca dengan hiragananya akan kami keluar. Tetapi hiragana dan katakana akan keluar. Bahasa Mandarin kurang lebih sama juga Vera Sensei ya. Ukurannya memang dengan HSK 1 tadi gitu. Jadi dengan bahasa yang tentu saja sangat-sangat mudah-mudahan sederhana dan bisa difahami oleh tingkatan siswa SMA atau SMK ya. Ini ada pertanyaan juga nih, ya, Pak Fas silahkan untuk bahasa Arab. Baik, terkait dengan pertanyaan dari yang terakhir ini soal bahasa Arab seputar materi bahasa Arab di sekolah atau hal umum bahasa Arab juga. Ya, tadi sempat kami jelaskan bahwa karena memang bahasa Arab ini tidak ada standar yang diberlakukan secara internasional seperti halnya bahasa Tiongkok dan bahasa Mandarin dan bahasa Jepang, maka kami hanya bisa menyampaikan bahwa bahasa Arab ini kategorinya lil mubtadiin, untuk pemula. Nah, kami juga akan menyesuaikan tentunya yang setingkat dengan SMA untuk kebahasannya. Dan adapun yang terkait dengan budaya, tentunya karena di buku-buku pembelajaran itu mungkin tidak terlalu pembahasan tentang budayanya juga tidak terlalu spesifik. Jadi kalau untuk budaya hanya yang umum-umum saja, pengetahuan umum seputar budaya Arab. Seperti yang tadi kami contohkan, misalnya pengetahuan umum terkait dengan ibu kota negara, karena negara Arab ada banyak yang bisa kita katakan negara Arab lebih dari 20. Nah, selanjutnya tempat-tempat wisata yang populer, misalnya yang ada di Mesir tadi dicontohkan, misalnya ada piramid dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang akan ditanyakan seputar budaya. Jadi yang umum, pengetahuan umum tentang budaya Arab. Adapun untuk kebahasaan tadi sedikit saya ulangi kembali, kebahasaan tadi untuk level pemula, entah itu nanti berupa kosakata, gramatika yang dasar sekali. Selanjutnya ada juga ungkapan-ungkapan seperti mengucapkan selamat atau merespon kalau ditanya apa, responnya apa. Nah, misalnya seperti itu. Demikian mungkin yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang terakhir. Baik. Mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Kita akan bertemu lagi nanti pada saat hari pelaksanaan lomba. Jika masih ada pertanyaan, nanti kan sudah ada di grup ya, bisa juga diajukan di grup, terutama yang terkait dengan teknis nanti ya. Panitia, apakah ada yang ingin menambahkan? Panitia sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi ya. Baik. Bapak Ibu juga sudah tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Mohon maaf, ada pertanyaan ini dari satu peserta yang tidak kami sebutkan nama sekolahnya, sudah mendaftar tapi satu tim tidak punya laptop. Sedapat mungkin usahakan ya, Iya, betul. Atau dengan menggunakan fasilitas sekolah juga boleh, laptop sekolah misalnya begitu ya, menggunakan laptop sekolah juga dibolehkan, atau misalnya di lab bahasa sekolah begitu. Iya. Juga dibolehkan. Betul. Demikian begitu ya, karena kalau bukan dengan menggunakan laptop, misalnya dengan handphone, tidak bisa share screen. Otomatis kami tidak bisa memantau apakah layar yang dibuka betul-betul hanya Kahoot saja atau menggunakan aplikasi lain begitu ya. Jadi oleh karena itu ini mohon maaf, ini syarat mutlak untuk gadget atau gawai yang digunakan
untuk mengerjakan soal harus berupa laptop. Boleh desktop, boleh ya. Maksudnya tuh bukan berarti laptop. Desktop juga boleh. Desktop sekolah misalnya, begitu juga boleh. Tapi tidak boleh menggunakan telepon genggam yang tidak bisa share screen. Mudah-mudahan terjawab ya. Tadi pertanyaannya apa? Baik. Mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti di hari pelaksanaan lomba akan lebih jelas lagi, akan lebih detail lagi, dan sebetulnya tidak complicated atau serumit yang mungkin Bapak Ibu ataupun anak-anak bayangkan ya. Mudah-mudahan nanti koneksinya lancar, insya Allah pelaksanaan lombanya juga akan berlangsung dengan sangat cepat ya. Kita akan buat lombanya semenarik mungkin ya. Semenarik mungkin, se-fun mungkin ya. Peserta seluruh ya. Jadi kita buat happy ya, dibuat enjoy semuanya. Teman-teman peserta jangan takut. Insya Allah nanti ada kakak-kakak pendamping untuk urusan teknis. Nanti seru lombanya pokoknya ya lewat Kahoot. Kita happy-happy, kita ketawa-tawa walaupun bulan Ramadan, kita bersemangat dan kita mengikuti lomba dengan hati senang begitu ya. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di hari Sabtu, dan jika masih ada pertanyaan silakan bisa diajukan di WhatsApp grup kita ya. Terima kasih. Pak Ferry, mohon maaf Pak Ferry, izin foto bersama dulu. Oh iya, foto bersama silakan. Ya Bu Vera, betul, foto bersama ya. Bapak Ibu mohon yang mungkin kameranya belum dibuka bisa boleh dibuka kameranya ya Bapak Ibu ya, ini untuk dokumentasi kami juga. Ya. Untuk layar pertama 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan bertemu lagi hari Sabtu nanti. Mudah-mudahan semuanya lancar Pak ya. Ferry, mohon maaf sebentar satu lagi. Ini ada pesan sponsor. Kalau misalnya dari sekolahnya misalnya baru mendaftar hanya untuk tim Arab atau Jepang atau Mandarin, padahal sebenarnya ada pelajaran bahasa lain di sekolahnya, itu mohon diajak ya, begitu ya. Betul. Lomba ini dengan seru begitu ya. Kalau rame-rame, kita kan akan bisa saling menyemangati satu sama lain. Betul. Ya Bapak Ibu. Ataupun dari sekolah lain, mungkin Bapak Ibu guru, teman-teman guru mengajarnya, atau teman-teman peserta, ada tahu teman sekolahnya yang belajar bahasa Jepang atau Arab atau Mandarin, boleh diberitahu begitu ya. Jadi kita bisa berkompetisi secara sehat begitu. Iya. Baik. Terima kasih Vera Sensei, Fazlur Rahman ya untuk tambahan informasinya tadi. Saya kira pertemuan kita hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan bertemu kembali hari Sabtu nanti ya Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Mohon izin kita tutup pertemuan kita hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sensei, terima kasih Laustama.